Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus para guru-guru kita dan seluruh pengurus masjid dan majelis ta'lim ukhuwah Islamiyah, bil khusus jamaah ukhuwah Islamiyah, insyaallah semuanya semoga dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Amin. Ya. Pada pagi yang mubarak ini, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di majelis ini untuk taklim rutin seperti biasa. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini saya ingin membahas tentang klasifikasi atau pembagian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Nabi. Kita sering dengar ada ungkapan ini sunnah Nabi. Nah, seringkali kita tidak memahami bahwa sunnah Nabi itu secara umum dibagi tiga. Yang pertama, sunnah Nabi itu namanya sunnah adiyah. Sunnah adiyah atau sunnah yang bersifat adat. Adat itu kebiasaan. Kebiasaan yang biasanya erat kaitannya juga dengan tradisi dan kearifan lokal. Itu namanya sunnah adiyah. Kayak misalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sehari-hari pakaian yang sering dipakai pertama dalam bentuk gamis. Gamis itu tahu kan ya, terusan gitu. Ya, itu adalah adiyah atau adat kebiasaan Nabi yang kebetulan memang orang Arab waktu itu pakaiannya itu sampai sekarang. Sampai sekarang orang Arab pakaiannya ya gamis. Wa kana ahabba thiyabi ilaihi al-gamis, dalam hadis begitu. Adalah pakaian yang paling disukai Nabi adalah gamis. Kadang-kadang Nabi juga pakai pakaian itu dalam bentuk izar. Izar itu sarung yang kemudian atasnya seringkali semacam pakai selimut, kayak orang umroh gitu, ihram tahu ya. Satu di bawah tuh namanya izar, terus yang satunya tuh namanya ya semacam selimut. Itu pakaian orang Arab. Kalau yang izar itu nggak dijahit, asal dibelebet-belebet begitu kan. Selimut juga asal dibelebet. Nah, ini juga adat kebiasaan Nabi. Walaupun kalau ditanya mana yang lebih sering, tadi Nabi seringnya pakai gamis. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga kesehariannya punya kebiasaan memakai rida. Rida itu artinya selendang. Nah, kayak yang dipakai bapak ini namanya rida, selendang. Yang dipakai bapak ini namanya selendang.
Bukan sorban Pak. Loh, kalau sorban imamah itu di kepala. Kalau dipakainya begini namanya selendang. Kalau dipakainya di kepala namanya sorban. Bahannya sama, gitu loh, paham nggak? Cuman ketika naronya di pundak atau di leher namanya apa tadi? Selendang atau rida. Kalau naronya di kepala, apakah itu di kepala kayak dipakai kayak perempuan, tahu kan ya? Cuman dikasih gal atau diubet-ubet itu namanya apa namanya? Imamah, namanya imamah atau sorban. Bahannya sama gitu loh. Cuman lain tempat, lain. Cuman kita kan orang Indonesia nganggap oh itu pakai sorban ya, karena itu dianggapnya bahan sorban. Padahal orang Arab lain tempat dipakainya, lain apa namanya? Nama. Lah, ini adat namanya. Kita ngikutin bagus dapat pahala. Andai kata belum bisa ngikutin, enggak dosa, enggak jelek juga, paham nggak? Waduh, saya kalau pakai gamis malu Pak. Kenapa? Kalau saya ke musola pakai gamis langsung diciumin tangannya orang-orang. Kalau ke masjid pakai gamis langsung diciumin tangannya, misalnya. Kalau saya pakai sorban yang di kepala, wah, saya malu misalnya. Saya sih pakai sarung, pakai baju koko atau pakai gamis, tapi kalau suruh pakai sorban imamah malu saya, belum bisa. Lah, ya enggak dosa kan? Enggak jelek juga. Kenapa? Karena itu memang ada kaitannya dengan yang disebut adat. Apa namanya? Adat. Saya kalau di Indonesia boleh dibilang jarang pakai gamis. Tapi kalau lagi umroh saya pakai. Ya kenapa? Nyaman aja gitu. Terutama kalau di sini kalau pakai gamis duduknya nggak bisa asik, ketahan ini gitu loh, paham nggak? Karena nggak bisa lebar. Kalau pakai sarung bebas. Gitu aja, lebih kepada kenyamanan. Apa namanya? Nyaman. Tapi bukan karena saya benci gamis gitu loh. Yang nggak boleh itu orang benci gamis loh. Ngapa orang pakai gamis dibenci gitu kan? Kenapa orang pakai sorban dibenci? Itu salah. Tapi orang mewajibkan atau semacam menyalahkan orang kalau nggak pakai sorban atau nggak pakai gamis, salah juga gitu. Terus dipahami. Ini namanya sunat adiyah atau sunat yang ada kaitannya sama adat. Termasuk sunnah adiyah itu Nabi Muhammad SAW, beliau makan pakai tangan. Nah ini makan pakai tangan itu erat kaitannya juga dengan adat atau kearifan lokal, tradisi makannya orang Arab. Orang Arab itu kalau makan yang dimakan korma. Kalau pakai sendok ribet. Makan korma lah pakai sendok. Apalagi pakai garpu dicocol gitu kali. Dikiranya pentol, apa namanya? Makan pentol gitu. Juga makanan orang sono biasanya jarang berkuah. Orang Arab jarang berkuah, jarang. Ya, baru belakangan ada istilah marok. Kalaupun berkuah, dia kuah-kuah doang, nggak ada isinya kayak kita. Kalau kita kan kalau bikin kuah itu kan ada ya wortelnya gitu kan. Dia kuah-kuah aja. Kuah-kuah aja lah. Kalau kuah-kuah aja nggak perlu juga dia pakai sendok. Tinggal apa namanya? Diuyup sama dia. Diuyup langsung. Nah ini ada kaitannya sama adat, ada kaitannya sama kebiasaan. Nah, makan pakai tangan kalau kita mau mengikuti sunnah adiyah Nabi dapat pahala. Kenapa? Karena cinta Nabi, ngikutin Nabi, gitu loh, paham nggak? Orang pakai gamis kalau dia niatnya ngikutin Nabi dapat pahala.
Tapi andai kata dia belum bisa, ya bukan dosa juga gitu. Atau jangan memaksakan harus terus pakai tangan walaupun kemudian jenis makanannya tidak sama dengan jenis makanan yang dimakan Nabi. Nabi orang Arab kan roti dicoel ya pakai tangan, masa pakai sendok, susah. Di sini ada orang makan bubur kacang hijau, makan bakso pakai tangan. Dia maksain sunnah Rasul. Nah, berarti kalau ada yang masih begini, dia pasti nggak datang pengajian ukhuwah Islamiyah. Paham ya? Nah, lu ngertiin sunnah, lu jangan kaku-kaku amat, udah paham gak itu katanya sunnahnya apa namanya itu. Nah, sunnah adiyah ini sunnah yang ada kaitannya sama adat atau kebiasaan atau kearifan lokal. Banyak kalau mau diperinci itu banyak. Termasuk jenis pakaian, warna. Orang Arab tuh pakai baju beda sama orang Afrika sama orang Indonesia. Kalau yang pernah umroh, pernah haji, dia paham tuh. Orang Afrika itu bajunya warna-warni. Laki-laki aja bajunya pakai kembang, kita gak tega pakai laki-laki. Ya, ngejreng, tahu kan ya? Udah ngejreng berwarna-warni pakai kembang. Kalau di Indonesia motif gitu yang pakai siapa? Perempuan. Di sono mah laki-laki biasa, orang Afrika. Ya kita nggak usah komen dong. Itu adat kebiasaan orang lain-lain. Lain lubuk, lain belalang, gitu kan? Istilahnya lain satu daerah, lainlah juga adat. Nggak usah komen. Ibu, bapak, ada orang hajatan di kampung dulu itu kalau hajatan nggak ada istilah prasmanan. Orang datang duduk itu dilayani. Dia duduk di meja, kalau di Jawa ya, di Jawa ini saya bilang. Itu ntar panitianya datang bawa sop, ntar bawa es gitu kan ya, ntar bawa nasi rames gitu. Yang dulu pernah ikut saya nikahan itu ingat gak ya? Gitu. Panitia tuh tamunya duduk gitu. Jadi panitianya banyak kalau di kampung. Kalau hajatan panitianya banyak. Wah. Ya, mungkin belakangan itu orang kampung, orang kota enggak. Kata orang kota, ya udahlah biar suruh milih sendiri. Yang senangnya jengkol biar jengkol. Yang senangnya apa biar apa. Itu juga ada kaitannya sama adat tradisi. Nah, kemudian singkat aja ini. Ada lagi namanya sunnah jabaliyah. Ada yang baca jibiliyah, tapi saya lebih suka baca jabaliyah. Sunnah yang ada kaitannya, sunnah Nabi yang ada kaitannya dengan semacam apa? Jabaliyah itu ciptaan Allah pada manusia yang sifatnya karakter atau watak atau kesukaan. Itu namanya jabaliyah. Jadi saudara-saudara, Nabi itu sebagai manusia sama kayak kita juga. Kalau makan punya hobi. Ada yang disenengin, ada yang nggak disenengin. Nah misalnya, ada nggak di sini yang sama pete nggak doyan? Ada nggak? Ada yang doyan, banyak. Ada yang sama jengkol nggak doyan, nggak suka saya pak baunya. Ada yang doyan. Ada orang yang nggak doyan makan ikan, amis kata dia. Kata yang lain, apalagi orang Sulawesi. Orang Sulawesi terkenal senang makan ikan, kan gitu kan? Nah, itu ada kaitannya jabaliyah. Jabaliyah itu karakter watak. Lah ada hal-hal yang begini pada Nabi. Misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, itu beliau kalau makanan misalnya ada makanan yang beliau misalnya sukai.
labu, sayur labu, atau Nabi suka yang manis-manis, madu, korma. Lah itu, ini namanya sunnah jabaliyah. Diikuti boleh, enggak apa-apa. Jangan ada orang lagi kena diabetes disuguhin sama bapak-bapak minuman manis. Ini sunnah Rasul nih. Waduh, saya lagi diabetes. Weh, nggak ada penyakit udah. Bismillah, sunnah Rasul. Begitu diminum naik gulanya. Saudara, ya Nabi senang minum manis juga bukan kayak orang sini. Ya, orang sono tuh minum manis tuh jarang-jarang. Maka sekali ada seneng gitu loh, paham nggak? Nah orang kita nih kadang, mohon maaf, apalagi orang Jawa, orang Jawa. Orang Jawa itu sama gula luar biasa. Jangan teh manis, sambel aja manis. Ya, giliran orang Sunda sama garam seneng banget tuh. Ya, sambel asin, apa rada asin. Tuh tanya tuh orang Cirebon, Indramayu begitu tuh. Ya, cuman teh aja yang gak dikasih garam ya. Cuman ditawarin doang. Nah itu jabaliyah orang. Itu ada bawaan-bawaan orang. Lah Nabi juga begitu. Ada yang beliau sukai, ada yang tidak. Beliau satu saat datang ke satu kabilah, disuguhi ad-dhab. Dhab itu kalau dulu orang Indonesia ngertiin biawak, dia bukan biawak, biawak kan gede. Dhab itu kadal gurun. Ini nggak usah disingkat ya, kadal gurun asli itu dhab itu. Ya, kadal gurun, dia warnanya agak kuning-kuning gitu. Dibilang kayak tekek gede. Dibilang kayak biawak kecil. Ya segitulah. Ya, kayak gitu. Nabi disuguhi itu dhab di sebuah kabilah, di satu kabilah. Beliau bilang, saya nggak suka, tapi atau itu saya tidak biasa makan itu, tapi nggak bilang nggak suka, saya nggak biasa makan itu. Artinya di kampung Nabi jarang makan, paham nggak? Nah, tapi Nabi nggak mengharamkan. Nah ini nih kayak begini, jangan kemudian nanti dianggap makan dhab atau diterjemahkan tadi kadal gurun itu makruh, jangan. Kalau Nabi nggak suka berarti makruh, enggak. Itu ada kaitannya kadang-kadang dengan apa namanya jabaliyah, bawaan seseorang. Saudara, ada orang yang senang pakai minyak wangi, umumnya orang senang ya. Ada orang yang pakai minyak wangi pusing kata dia. Ada nggak yang begitu? Oh, saya kalau pakai minyak wangi pusing saya. Lu terus pakainya apa? Gue mau minyak tawon. Atau orang-orang gue minyak tawon malah pusing. Misalnya gitu. Nah itu jabaliyah itu. Jadi saudara-saudara, ada yang kayak begini nih dari Nabi Muhammad SAW. Ada cara jalan Nabi itu jabaliyah, bawaan orang itu. Anda mau ngikutin boleh, nggak bisa ngikutin, ya nggak salah. Memang ada beberapa sahabat, bahkan hal-hal yang sifatnya seperti ini, jabaliyah dari Nabi diikuti, Pak. Cara jalan Nabi aja diikutin, kayak apa gitu. Oh Nabi kalau jalan begini misalnya nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan. Kan cara jalan orang kan lain-lain, ada yang agak diseret, ada nggak kayak gitu? Ada jalan itu, waduh, sendal cepet habis, serak, nggak tahu. Lu angkat lu katanya, nggak bisa, dia udah biasa gitu jalannya serak. Itu bawaan orang, nggak usah dihukumi yang kayak begitu tuh. Nah manusia gitu. Sama kayak kita ngaji lah Pak, ada yang senengnya bawaannya nyender, gitu kan ada ya. Ya kalau datang biarpun pertama yang dicari pertama apa namanya nyenderan, biar depan kosong juga kan. Itu jabaliyah, biarin aja, nggak usah dihukumi kayak begitu. Manusiawi itu. Orang katanya cem-macem ya. Apa namanya? Cem-macem, jabaliyah. Nah, jadi dua sunnah ini, yang pertama, ntar yang terakhir baru saya sebut. Dua sunnah, jenis sunnah yang pertama ini, pertama sunnah adiyah.
sunnah yang sifatnya kaitannya sama adat, tradisi satu daerah, ya, kebiasaan. Nabi juga sebagai orang yang tinggal di satu kawasan, pasti ada adat, tradisi yang melekat pada kawasan itu, baik cara berpakaian, tradisi makan, gitu kan, itu atau yang lain-lain itu ada. Nah ini diikuti boleh, enggak apa-apa. Nah, begitu juga yang Jabaliyah yang sifatnya bawaan-bawaan personal manusia tadi. Makanan seneng ini enggak seneng, cara jalan, maaf, cara tidur. Nabi tidur miringnya ke kanan apa ke kiri? Ya. Baik, itu diikuti boleh, dapat pahala kalau kita memang bagian daripada cinta Nabi. Kalau nggak bisa, ya nggak usah maksain. Gua kalau tidur miring pegel semua kan gitu. Kalau tidur miring apa namanya? Pegel semua, ya udah telentang gitu aja. Telentang takut dikencingin tikus, ya tengkurap situ. Ya orang misalnya ya, ini misalnya itu terkait dengan kebiasaan seseorang. Nah, ada sunnah yang ketiga. Lah ini yang semua ulama sepakat dia harus diikuti. Harus. Ya. Apa itu yang disebut sunnah tasyri'iyah? Sunnah yang bersifat syariat. Sunnah yang bersifat apa? Syariat. Ya seperti sholat duha, seperti sholat tahajud, seperti puasa Senin Kemis. Itu sunnah yang sifatnya syariat, itu diikuti. Banyaklah itu kalau dibahas ya. Ya, habis sholat beliau baca tasbih, hamdalah, Allahu Akbar berapa kali? 3. Ya, itu sunnah tasyri'iyah namanya. Ya, ini kalau diperinci banyak banget ini. Wah, itu satu kitab sendiri ya kan. Nah, itu harus dibedakan. Termasuk sunnah tasyri'iyah itu adalah mengikuti akhlak dan perilaku Nabi. Nabi orangnya tawadhu, rendah hati. Nabi nggak punya sifat dengki. Nabi nggak punya sifat dendam. Kalau ada orang salah, ya udah dimaafin, selesai, kan gitu kan? Nggak kemudian masya Allah diinget-inget sampai sekian tahun nggak berhenti. Ya. Nah, kali ini nih kadang-kadang banyak orang itu ya Bapak Ibu, giliran yang sifatnya maaf adiyah, yang sifatnya adat atau tradisi atau yang sifatnya jabaliyah bawaan, itu kayaknya harus diikuti. Giliran sunnah tasyri'iyah yang kayak sholat duha, sholat tahajud, zikir atau apa, baca Quran, sedekah, atau akhlak Nabi yang syukur, yang sabar, yang ikhlas, yang tawadhu, yang pemaaf, nggak diikutin. Padahal mestinya ini yang dulu harus pertama kali kita ikutin, utamanya ini. Paham nggak? Ya, kalau belum bisa kita ngikutin Nabi dari cara berpakaian, tapi masih bisa mengikuti akhlak Nabi, cakep. Betul. Jangan cara berpakaiannya ngikutin Nabi, akhlaknya kayak Abu Jahal. Paham nggak? Nah, ini beda. Jadi kadang-kadang banyak orang begitu. Saudara, saya dengar katanya ada di beberapa masjid. Wallahu a'lam, apakah masjid-masjid yang dilalui ngaji ukhuwah ini juga ada. Itu kadang-kadang di masjid sesama muslim ribut. Hanya gara-gara misalnya ada orang pakai sarung kurang tinggi ditegur. Pakai celana kurang cingkrang ditegur. Negornya nggak pakai akhlak. Kadang-kadang ada orang sholat sofnya, ini zaman dulu sebelum pandemi, ya kurang rapat. Kakinya main diinjek aja langsung. Dia bilang sunnah Rasul. Saya yakin Nabi nggak pakai nginjak begitu. Betul nggak kira-kira? Nggak bakalan Nabi main negor orang hanya gara-gara misalnya orang
sarungnya, celananya kurang tinggi, nggak begitu. Ini saudara-saudara, jadi akhlak ini yang kurang. Padahal itu adalah sunnah tasyri'iyah. Selain daripada ibadah-ibadah yang tadi seperti sholat duha, baca Quran, sedekah, wiridan, dan lain-lain sebagainya. Jadi semua sunnah itu betul harus kita ikuti. Tapi yang utama justru yang tadi, yang nomor 3. Saya sebut belakangan justru karena pentingnya gitu loh. Ya, supaya orang paham. Kalau jenis pertama, kedua, atau yang nomor pertama dan kedua diikuti boleh, enggak juga enggak apa-apa, gitu loh. Enggak juga enggak apa-apa. Belum bisa enggak apa-apa. Kalau ada orang saudara-saudara pakai gamis, jangan dimusuhi. Yang pakai gamis, kalau ngelihat orang yang enggak pakai gamis, jangan merasa sombong. Gua udah bisa ngikutin sunnah Nabi, lu mencemen begitu katanya. Ini malah dia ngikutin cara berpakaian Nabi tapi nggak ngikutin akhlak. Nah itu saudara, padahal akhlak Nabi itu sunnah tasyri'iyah. Nah ini saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Guru-guru kita masih antri, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.